Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Dasya Xavier Novaldi. Di video kali ini kita akan belajar tentang materi nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang pertama adalah sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia. Sebelum memasuki materi, mari kita ketahui apa arti kata kekuasaan. Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahnya. Selanjutnya, apa saja kekuasaan negara? Mari kita lihat teori dari para ahli. Yang pertama adalah John Locke. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 macam, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan legislatif menurut John Locke yaitu kekuasaan yang membuat dan membentuk undang-undang. Kemudian, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Sedangkan kekuasaan federatif yaitu kekuasaan yang melaksanakan hubungan dengan luar negeri. Kemudian, pendapat-pendapat John Locke tersebut disempurnakan lagi oleh Montesquieu. Menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. Kemudian, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang. Kemudian, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggar undang-undang. Seperti yang dijelaskan tadi, pendapat Montesquieu adalah penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. 3 kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda dan sifatnya terpisah. Teori ini kemudian disebut trias politika. Bagian kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Yang pertama adalah lembaga eksekutif. Di dalamnya ada presiden dan wakil presiden, dan lembaga kementerian dan non-kementerian. Yang kedua, lembaga legislatif. Di dalamnya ada MPR dan DPR. Dan yang ketiga, lembaga yudikatif. Di dalamnya ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Menurut Kosnardi dan Ibrahim, istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan merupakan 2 istilah yang memiliki pengertian berbeda. Namun, menurut mereka, pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Artinya, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi kerjasama. Sedangkan pembagian kekuasaan menurut mereka adalah membagi kekuasaan negara dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Artinya, di antara bagian-bagian ini dimungkinkan adanya sebuah sistem, saling membutuhkan, melengkapi, dan mengawasi jalannya sebuah pemerintahan negara. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya dalam UUD NRI tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Berdasarkan UUD NRI pada tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang masing-masing di dalamnya terdapat 3 jenis kekuasaan inti, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan secara vertikal menurut pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 nyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia ini berlangsung antara pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah. Sekian pembelajaran dari video ini, semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.